Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Baik, hari ini untuk mata kuliah entrepreneur kita di pertemuan 3 ya. Nah, di pertemuan 3 ini akan saya jelaskan lagi, mengulang di pertemuan pertama sekilas saja bagaimana sih perjalanan satu semester kuliah entrepreneurship kita. Jadi kemarin kalian sudah saya minta untuk membuat kelompok ya, yang tugasnya adalah membuat proposal bisnis. Nah, sebenarnya apa sih proposal bisnis itu? Di sini proposal bisnis itu adalah planning bisnis yang akan kalian bangun atau yang kalian rancang atau yang akan kalian bikin bersama tim kalian. Siapa saja timnya? Timnya yaitu semua anggota kelompok kalian yang terdiri dari ketua dan anggota. Nanti untuk jabatannya disesuaikan. Di situ ada pimpinan, ada bendahara, dan mungkin diperlukan beberapa tim lain yang ada di perusahaan itu apa saja atau siapa saja. Kemudian setelah kalian bikin proposal bisnis, sudah ya, kemarin ada 3 kelompok untuk kelas ini, lalu di-upload di link IF2. Nah, tugas mengupload di IF2 itu adalah ketua kelompok masing-masing. Nah, kemudian di perjalanan berikutnya setelah mengupload proposal bisnis, membuat dulu ya, lalu diupload. Kemudian ada nanti di bulan Oktober akan ada seminar wajib yang mendapatkan mata kuliah entrepreneurship ini, mahasiswa ya, semua yang mendapatkan mata kuliah entrepreneurship ini wajib mengikuti seminar wajib. Seminar wajib ini akan diumumkan di link kalian di mahasiswa. Nanti akan saya share juga untuk pastinya kapannya, kira-kira ini di bulan Oktober. Dan karena ini adalah seminar wajib, untuk itu harus ikut ya. Lalu berikutnya setelah ada seminar wajib, kemudian ada presentasi proposal bisnis kalian. Nah, presentasi proposal bisnis ini akan dilaksanakan setelah ujian tengah semester. Baik, akan saya bahas kilas slide-nya di pertemuan 3 ya kali ini, yaitu tentang bisnis plan atau bisnis model kanvas. Nah, silakan kalian lihat di slide masing-masing, akan ada hal yang sama. Pengertian dari bisnis plan ini ya, menurut tokoh pada tahun 1994 di bukunya di halaman 114. Apa sih sebenarnya bisnis plan? Nah, menurut beliau adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dananya. Kemudian ada lagi yang berpendapat pada bukunya di tahun 1995 pada halaman 113, apa sih sebenarnya bisnis plan? Yaitu dokumen yang tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai usaha yang isinya merupakan perencanaan, permodalan, manufaktur, dan SDM-nya. Oke, setelah pengertian ada juga manfaat.
atau benefit dari rencana bisnis ini. Nah, kita lihat yaitu sebagai panduan untuk menjalankan bisnis, kemudian diperlukan untuk mencari sumber dana dan memberikan gambaran hasil di masa depan. Oke, pada masa dahulu dan sekarang ada perbedaan di alur membangun bisnis. Yang dulu adalah yang pertama ada ide dulu, lalu bisnis plan, lalu kemudian competition, dan build bisnis. Tapi yang sekarang lebih complicated ya kelihatannya ini. Bermula dari ide, bisnis model, lalu validasi. Nah, ini bisa iya atau tidak. Kalau iya, baru kita menjalankan bisnis plan dulu, kemudian competition, dan build real business. Ini sumbernya adalah yang kita dapat dari sini ya. Oke. Lalu sebenarnya apa sih bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas itu adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Nah, ini ada keterangannya. Apa kegunaan dari bisnis kanvas itu? Nah, ini ada dapat digunakan semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. Bisa digunakan untuk semua sektor usaha. Dan kemudian ada lagi gunanya atau manfaatnya adalah untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis itu. Berikutnya, dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Ya, oke, ada 3 bagian utama dalam bisnis kanvas ini. Offering customer, lalu infrastructure. Oke ya, kita lihat di dalam chart-nya, bisa dilihat di slide-nya masing-masing. Nah, apa sebenarnya makna dari offering atau value proposition? Ya, yaitu dalam bisnis selalu ada suatu produk atau jasa. Nah, misalnya yang di kelompok kalian ada juga ya produk, ada juga yang berbentuk jasa. Nah, dalam blok area value proposition ini mencakup 2 produk atau layanan apa yang ditawarkan oleh calon customer. Ya, value proposition. Contohnya di sini adalah kita menawarkan apa nih? Jilbab pasmina atau jenis jilbab segi 4 atau aksesorisnya yang berbentuk bros atau kelengkapan yang lain, jarum pentul ya, semacam itu. Lalu berikutnya kita lihat adalah customer dari segmennya. Nah, segmen customer adalah di sini blok area yang paling utama karena pelangganlah yang akan membuat kita mendapatkan pemasukan. Nah, ini wanita yang berhijab maupun tidak berhijab di usia 15-50 tahun. Kita batasi areanya khusus di Jabodetabek. Lalu kemudian untuk kolom customer ini ada 2, segmen customer dan channel. Channel merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segmen. Nah, ini promosi melalui media Instagram,
lalu melakukan endorse ke public figure. Nah, itu misalnya kita mengendorse Fatin Shidqia ke publish gitu ya, lalu ngejudge dia untuk memberikan testimoni seperti apa produk kita. Misalnya kita tadi membuat produk hijab ya. Nah, itu bisa menggunakan tokoh atau public figure yang berpengaruh di saat ini untuk lebih menarik. Berikutnya adalah customer relationship. Dalam lingkup ini yang dinilai bagaimana terjalin hubungan dengan pelanggan. Agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis lain, maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik. Selain itu, dilakukan juga pengawasan yang ketat dan intensif. Nah, ini perlu ya merespon baik komplain dari pelanggan dengan memberikan win-win solution. Oke. Yang berikutnya adalah infrastructure atau key activities. Ini mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan dengan customer kita sebagai pelaku bisnis ya. Yang termasuk dalam ruang lingkup ini adalah branding, packaging, pasaran internet, dan lainnya. Contohnya adalah branding dengan menjadi sponsor dalam event-event yang besar. Ya, kalau ada event bolehlah ya kita menaruh produk kita sebagai sponsor, lalu berikutnya bisa juga mempercantik kemasan. Lalu bisa memasarkan via marketplace. Nah, ini ada beberapa sudah dicontohkan banyak ya di sini. Kemudian berikutnya ada infrastruktur berikutnya adalah key resource. Yang termasuk dalam key resource adalah berbagai sumber daya yang dimiliki pebisnis atau organisasi untuk mewujudkan proposisi nilai sebagai manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Contohnya, sebagai digital marketing, itu si A. Kemudian si B sebagai social influencer atau brand ambasadornya. Kemudian si C menjadi penata keuangan. Dan berikutnya ada juga si D sebagai inovator produk dan survei pelanggan. Lalu ada siapa lagi, dan seterusnya. Oke. Nah, ini berikutnya ada lagi partnership. Partnership berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Mempengaruhi suksesnya suatu bisnis, bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan pelanggan saja, tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya, seperti pemasok dan tim pemasaran. Nah, contoh di sini adalah perusahaan Sritex sebagai penyedia bahan baku pembuat jilbab, ya. Dan ini adalah CX sebagai penyedia bahan baku pembuatan bros dan lain sebagainya. Saling terkait satu dengan yang lain. Tidak hanya pelanggan saja, tapi juga dengan usaha yang lain yang mendukung, mensupport produknya. Berikutnya adalah finance atau revenue stream. Model bisnis kanvas adalah mencakup langkah-langkah yang harus dikuasai seorang pembisnis, seperti pemanfaatan biaya iklan, penjualan retail, lisensi, dan sebagainya. Nah, ini dicontohkan adanya reseller jilbab di setiap kota di Indonesia, ada dropship di setiap kota di Indonesia, pembukaan franchise, merek dagang di outlet-outlet, dan di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Oke, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah cost structure, meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk produksi, memasarkan, dan lain sebagainya. Ya,
Oke ya, silakan dilihat untuk berikutnya format laporan semacam ini. Dan selanjutnya ya. Oke, kalau di situ ada pertanyaan yang multiple choice bisa dikerjakan, lalu dijawab di LMS-nya. Ya, silahkan. Oke, demikian pertemuan ketiga kita. Tolong diingat kewajiban atau step apa saja di perkuliahan entrepreneurship yang harus kita selesaikan di semester ini, yaitu tadi ya proposal bisnisnya, kemudian seminar wajibnya, dan presensi proposal bisnisnya. Karena kalau ketiganya sudah dijalankan, tentunya hasil atau nilai yang kalian dapat itu akan memuaskan. Untuk presentasi itu sebagai pengganti nilai ujian akhir kalian. Jadi di mata kuliah entrepreneurship tidak ada UAS, yang ada hanya presentasi, dan nilai presentasi itu akan dijadikan nilai UAS kalian. Jadi tolong benar-benar diikuti semua rangkaian kewajiban kegiatan untuk mata kuliah entrepreneurship ini. Oke, tetap semangat di masa pandemi ini dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.